Shalom Jemaat Tuhan Kerinduanku Church dimanapun saudara berada. Senang sekali saya Pastor Zion dapat melayani saudara pada kesempatan kali ini. Apa kabar saudara? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami dapat bangun dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua adalah berkat kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus yang begitu melimpah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami memulai dengan firman, kami dapat mengawali setiap hari kami dengan kemenangan. Tuhan Yesus, pakai mulut, lidah, bibir, perkataan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Agar setiap kata kalimatnya dipakai untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan Yesus. Bukan isi hati manusia. Menyampaikan kehendaknya Tuhan Yesus, bukan kehendak manusia. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau merendahkan hati kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada kesempatan kali ini, renungan kali ini, tema yang saya ambil adalah dari kelemahan menjadi kekuatan. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab saudara, yang tadinya merupakan kelemahan, tapi Tuhan ubahkan, Tuhan pakai di dalam kelemahannya untuk menjadi kekuatan. Yang dapat kita pelajari yang pertama adalah dari Yusuf. Yusuf adalah orang yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah oleh temannya di dalam penjara, oleh istri dari majikannya. Kemudian begitu dia masuk dalam penjara, dia dilupakan, tidak diingat oleh temannya di dalam penjara. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan angkat Yusuf untuk sampai menjadi nomor 2 di tanah Mesir, saudara. Bahkan Tuhan pakai Yusuf untuk menyelamatkan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tanpa ada Yusuf, bangsa Israel akan mati kelaparan. Tidak akan ada ke-12 suku Israel, saudara. Kemudian yang kedua yang dapat kita pelajari adalah dari Daud. Daud itu tidak diperhitungkan Tuhan, tidak diperhitungkan oleh orang tuanya sendiri. Dia saat kakak-kakaknya berperang, Daud hanya menjadi gembala, saudara. Menggembalakan hanya 2-3 ekor domba, itu bukan jumlah yang banyak. Tetapi Tuhan pakai Daud, saudara. Dari yang hanya gembala, dari yang hanya istilahnya anak kecil, yang pipinya masih kemerahan. Tapi Tuhan dapat pakai mengalahkan raksasa Goliat. Terkadang ketika masalah datang, ketika ada Goliat di dalam kehidupan kita, Tuhan gak butuh sesuatu yang besar untuk mengalahkan raksasa di dalam kehidupan saudara. Tuhan hanya butuh Goliat di dalam hidup saudara, di dalam hati saudara. Yaitu yang mau taat, yang mau percaya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara yang dapat kita pelajari dari Gideon. Dialah seorang perwira yang ketakutan karena bangsanya dijajah oleh bangsa Midian. Gideon berada di dalam ketakutan, dia kecewa dan tidak percaya diri saudara. Tetapi pada akhirnya dalam ketakutannya, di dalam keterbatasannya, justru dia menjadi pahlawan saudara. Dia menjadi pahlawan yang gagah berani dan memimpin bangsa Israel untuk menang melawan bangsa Midian. Mungkin saat ini saudara, kita melihat bahwa kita sekarang bukan siapa-siapa. Mungkin saat ini saudara berpikir bahwa kayaknya gak mungkin deh. Kayaknya gak bisa kepilih deh. Kayaknya saya gak bisa menang deh. Tapi firman Tuhan mau katakan saudara, bahwa ketika kita memiliki iman,
Gak butuh iman yang besar, hanya sebesar biji sesawi saja. Biji sesawi itu sangat kecil saudara. Tetapi ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, ke dalam tangannya Tuhan, maka di dalam setiap rencananya, di dalam setiap perancangan Tuhan, itu dari yang biji sangat kecil saudara dapat menjadi pohon yang sangat besar, dapat menjadi pohon yang sangat kuat sehingga bisa membuat orang dapat berteduh, bisa membuat hewan-hewan dapat berteduh di bawahnya, dijauhkan dari panas dan hujan. Di dalam Matius 13 ayat 31 sampai 32 dikatakan bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hai, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, biji sawi tersebut lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Isunya bukan lagi seberapa besar yang kita punya. Isunya bukan tentang apa yang kita miliki untuk kita dapat melewati setiap hidup, musim hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tetapi apapun yang kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan saudara, maka Tuhan dapat memakai hal yang sangat kecil untuk menjadi berkat. Mungkin saudara berpikir bahwa, oh saya masih pelajar, saya masih pegawai magang, saya masih bawahan. Apa yang bisa saya lakukan? Tetapi yang mau diajarkan adalah setiap talenta, setiap skill yang Tuhan berikan kepada saudara, pakai itu untuk dapat menjadi berkat saudara. Pakai itu untuk dapat memberkati orang lain. Pakai itu untuk dapat menjadi terang dimanapun engkau berada. Menjadi garam dimanapun engkau berada. Ketika Musa dipakai Tuhan, Tuhan tidak menurunkan tongkat itu turun dari langit. No. Tuhan cuman tanya sama Musa, apa yang ada padamu? Tongkat. Ya udah Tuhan pakai tongkat itu. Tuhan pakai tongkat itu yang sekedar hanya kayu, tapi ketika itu dibawa kepada Tuhan, itu dapat membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dapat membelah Laut Teberau. Kalau hari ini kamu dipercayakan di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap pelayananmu saudara, jangan pernah melakukannya dengan setengah-setengah. Jangan pernah melakukannya dengan hati yang penuh dengan menggerutu, saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya hanya orang baru, saya hanya anak muda yang tidak bisa melakukan segala sesuatunya seperti orang lain. Sehingga akhirnya kita menjadi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Stop untuk membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Karena ketika kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita jadi lupa apa? Kita jadi lupa untuk mengucap syukur saudara. Ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tuh tanpa kita sadar, kita sedang bilang sama Tuhan bahwa Tuhan tuh gagal karena salah. Karena seharusnya saya tidak seperti ini. Kita mau bilang bahwa Tuhan tuh gak sempurna jadinya ketika kita tidak mengucap syukur. Tapi Mazmur 55 ayat yang ke-23 katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara. Percaya kepada Tuhan ya. Percaya dengan sepenuh hatimu saudara. Percaya di dalam setiap rancangannya Tuhan. Di dalam setiap rencananya Tuhan adalah yang terbaik. Dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita memiliki hati yang mau berserah kepada Tuhan. Ketika kita mau memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur apapun. Dalam setiap kehidupanmu engkau katakan bahwa Tuhan baik. Mau apapun musim yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saudara mau bilang bahwa Tuhan aku mengucap syukur.
Aku ada hari ini semua itu karena Tuhan, bukan karena aku. Maka di balik ucapan syukur itu saudara, ada kuasa Tuhan, ada perkenanan Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Yang memampukan engkau untuk berjalan sekalipun di dalam lembah kelam, sekalipun di dalam lembah bayang maut. Karena ketika badai datang, isunya adalah bukan tentang badai itu hilang dulu baru kita jalan. Tapi ketika kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, sekalipun badainya masih ada, sekalipun rasa sakitnya masih ada, sekalipun penyakitnya masih ada, tapi kita mau katakan, kita mau datang kepada Tuhan dan katakan bahwa Tuhan baik. Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Semoga kiranya firman yang dibagikan dapat berakar, dapat bertumbuh dan berbuah bagi setiap saudara. Dan melalui setiap firman yang dibagikan ini membuat saudara lebih kuat lagi di dalam iman. Lebih kuat lagi dalam ucapan syukur saudara. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa yang baik ya Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami sekalipun di dalam lembah kelam Tuhan. Sekalipun badai silih berganti Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tapi ketika kami percaya, sekalipun iman kami sebesar biji sawi, ketika kami datang kepadamu Tuhan, kami datang dengan korban ucapan syukur kami untuk mau mengatakan bahwa Tuhan yang pegang hidup kami. Tuhan baik. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap ucapan syukur kami, ada kuasa-Mu, ada berkat-Mu yang memberikan kami damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Yang memampukan kami untuk kami terus berjalan di dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar Tuhan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kau yang berkati setiap umat-Mu, Kau yang berkati dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam setiap studi mereka, di dalam setiap rumah tangga mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau yang sertai. Berikan mereka damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Untuk terus berjalan di dalam setiap rencana rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berhenti berkata-kata Tuhan. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus, yang terus berbicara kepada setiap umat-Mu. Mendewasakan setiap umat-Mu. Agar setiap firman yang dibaca, yang didengar, biar itu terus dapat bertumbuh
dapat berakar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Jangan pernah lupa saudara bahwa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.